GTI 2024. Sama-sama. Nah, menurut Pak Wayan nih, sejauh mana sih perkembangan industri digital untuk di Indonesia saat ini? Saya sebagai regulator melihatnya ya perkembangannya sudah sangat luar biasa ya. Pertama dari sisi perkembangan di industri telekomunikasi sendiri. Hampir sekarang sudah bergerak dari konvensional ke digital semua. Baik perangkatnya, penggunanya, industrinya itu semua sudah bergerak ke digitalisasi. Apalagi ada juga kami kan mengelola yang namanya industri penyiaran. Industri penyiaran contohnya kemarin baru saja di 2 November 2022 melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang tadinya TV itu bersiaran secara analog, sekarang sudah semua secara digital. Begitu juga di industri telekomunikasi. Masyarakat sudah menikmati layanan 5G ya. Sekarang sudah terakhir 5G, di mana masyarakat sudah juga melihat bagaimana perkembangan pemanfaatan dari dunia digital, ekosistem digital juga seperti adanya AI, kemudian robotik, kemudian adanya super komputer dan lain sebagainya, itu semua adalah sudah mulai dirasakan, dinikmati oleh masyarakat sekarang. Saya melihat tidak ada yang tidak digital sekarang. Semua yang sudah non digital atau yang konvensional itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi sangat masif, inklusif lah perkembangan digital di Indonesia saat sekarang. Setelah itu, menurut Pak Wayan nih, bagaimana sih kerjasama antara stakeholder yang telah terjalin hingga saat ini, Pak? Ya, stakeholder digital ya, Iya, yang saat stakeholder ini digital. pastinya adalah pelaku industri itu, kalau di istilah telekomunikasi namanya penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi pun ada ranahnya infrastruktur, ada ranahnya services. Kemudian dari sisi industri-industri yang lain, dari sisi e-commerce, itu juga bagian dari digital. Kemudian logistik juga mulai digital. Jadi semua industri stakeholder yang ada di saat ini itu kerjasamanya luar biasa. Mereka saling berkolaborasi, bersinergi untuk memanfaatkan layanan-layanan digital saat ini. Seperti apa sih regulasi yang sudah diterapkan sehingga bisa mendongkrak di industri digital, Pak? Sebenarnya kan gini ya, regulasi itu tidak bisa mengikuti teknologi. Dalam artian regulasi itulah adalah teknologi netral lah. Artinya kita melihat regulasi yang ada di undang-undang saat ini masih memanfaatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99, di mana itu sebenarnya muncul di ranah pada saat masih di zamannya belum digital. Tapi melihat dari perkembangan sekarang mengarah ke digital, kami merasa undang-undang itu masih adaptif, masih bisa mengikuti perkembangan dari teknologi digital saat ini. Kan yang berubah teknologinya, regulasi itu hanya mengatur bisnisnya, mengatur bagaimana pemerataan penetrasi di Indonesia, bagaimana mengatur penggunaan dalam negeri untuk produk-produk digital yang ada. Jadi sebenarnya secara regulasi kami masih memanfaatkan regulasi yang ada. Dan itu pun saya rasa tidak ada celah yang kosong akibat regulasi terhadap penggelaran teknologi digital yang ada di saat ini. Nah, dari pelaku-pelaku industri sudah bekerja sama. Menurut Bapak, untuk sejauh ini bagaimana sih respon dari pelaku industri terkait penerapan solusi digital ini, Pak? Pelaku industri itu adalah pemain ya. Iya. Mereka adalah pemain, justru mereka yang menyelenggarakan. Kita di Kominfo ini adalah regulator. Paling hanya bisa membuat guidance, bagaimana mempercepat penetrasi transformasi digital, bagaimana mempercepat ekonomi digital, bagaimana mempercepat Indonesia ke depan, khususnya di Indonesia, visi Indonesia digital di 2045. Artinya bahwa kita ini sebagai regulator hanya menyiapkan sisi regulasi dan pengaturan bisnisnya. Jadi kalau dilihat dari stakeholder pelaku industri, mereka harus mengikuti apa yang ada. Di samping mereka menyiapkan regulasinya, menyiapkan layanannya secara digital, industri digital, tapi mereka juga harus comply terhadap regulasi yang ada. Nah, tadi kita udah sharing nih tentang digital di Kominfo, Bapak ya. Kita boleh minta insight sedikit, Bapak, kalau dari sisi Kominfo, Pak, produk atau barang teknologi mungkin contohnya seperti hardware atau software seperti drone, robotik, yang seperti itu, Pak. Apa sih yang sedang diincar atau dibutuhkan oleh Kementerian Kominfo untuk saat ini? Ya, kami tentu melihat perkembangan teknologi ini
dari sisi pemanfaatan kepada masyarakat ya. Kalau misalnya teknologi berkembang mengarah kepada berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kemudian terhadap mengancam keamanan pengguna, nah itu perlu kami coba menyiapkan suatu regulasi jangan sampai itu mengganggu kesehatan masyarakat. Contohnya handphone aja, handphone yang digital ini ya, smartphone ini. Kita akan lihat juga apakah dia mengancam apa tidak dari sisi kesehatan. Maka kami menyiapkan persyaratan bagaimana distributor itu diuji coba, uji petik terhadap perangkatnya, benar nggak? Tidak mengganggu kesehatan pengguna. Kemudian masalah drone juga terbang kan seenak-enaknya. Iya. Ya, kalau nanti sifatnya sudah masif banyak, ya kita tuh mikirin gimana mengatur pola penggunaan drone ini. Karena kan bisa saja suatu hari nanti drone semakin tinggi teknologinya, mungkin mengganggu frekuensi. Nah, makanya frekuensinya yang diatur, jangan sampai frekuensi yang digunakan oleh drone ini mengganggu frekuensi yang digunakan oleh penyelenggara komunikasi yang lain. Itulah pentingnya kita merasa, karena kita regulator, ya tentu pendekatannya regulasi. Tapi yang jelas bagaimana kita melindungi masyarakat, bagaimana kita mengamankan masyarakat, dan kita menjaga masyarakat jangan sampai terganggu dengan adanya digitalisasi. Baik Bapak, nah menurut Bapak, seberapa penting sih enterprise solution di perusahaan Bapak atau di Kominfo untuk saat ini, mungkin seperti cyber security, cloud solution, dan digital lainnya Pak? Kita melihat infrastruktur digital penting sekali pengamanan. Data harus diamankan, ya. Jangan sampai data ini digunakan untuk hal yang tidak baik. Makanya data harus diamankan. Kemudian kalau kita bicara tentang pemanfaatan enterprise, kami kan memiliki pelayanan-pelayanan pada masyarakat ya, seperti perizinan. Kami harus menggunakan solusi seperti yang tadi disampaikan itu. Nah itu mereka memberikan bagaimana mengukur leveling kepuasan pengguna layanan kita atas apa yang diberikan oleh kita. Itu merasa kita butuh itu. Karena untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang kita berikan. Nah, untuk sekarang sebagai jabatan Bapak sekarang di Kominfo, apakah sangat terlibat langsung dalam pembelian enterprise tersebut, Pak? Kami di Direktorat Jenderal Pelayanan Pos dan Informatika ini kan adalah unit regulator yang membidangi layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran ya. Saya merasakan kita membutuhkan enterprise atau perusahaan yang untuk meningkatkan pelayanan kami. Dengan cara bagaimana tentu ada mekanismenya. Pengadaan barang dan jasa yang mengikuti aturan dari LKPP. Kemudian harus diuji secara sistem keamanannya itu diikutin semua. Peran positif pameran ini dalam mendorong penerapan dan pengembangan teknologi digital di Indonesia menurut Pak Wayan itu apa? Jadi gini ya, DTI CE ini adalah menurut saya luar biasa. Kita selama ini kan event yang setiap tahun ya, setiap tahun yang dilakukan oleh teman-teman Mastel dan Kominfo dan semua lah penyelenggara telekomunikasi dan lain sebagainya. Kita sebenarnya kumpul di sini adalah melihat raport perkembangan dunia digital saat ini sejauh mana. Nah inilah kita tahu dari di sini. Jadi kalau nggak ada ini kita nggak tahu, hanya semacam gambaran-gambaran saja. Tapi dengan adanya event ini kita bisa tahu, masyarakat bisa menikmati melihat sejauh mana perkembangan dari dunia digital saat ini. Seperti itu.